Pernahkah Anda mendengar cerita tentang 5 jari? Saya akan menceritakan atau mengungsikan tentang cerita 5 jari kepada Anda. Apakah itu? Yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari melambangkan tentang Allah adalah yang terbesar. Allah mencipta segala sesuatu di dalam dunia ini maupun di luar dunia ini, termasuklah kita yang Tuhan ciptakan. Ibu jari ini berbicara juga tentang hukum pertama, yaitu Allah mengasihi Anda dan saya. Dan Dia mempunyai suatu rencana yang indah di dalam hidupmu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga kan Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jari yang kedua adalah jari telunjuk. Ia melambangkan manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu di mana setiap hari kita boleh lihat bahwa saling menuduh, saling menghakimi. Jadi hukum kedua, dia berbicara tentang manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan, sehingga kan manusia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jari seterusnya adalah jari tengah. Apakah ini? Lambang secara rohani adalah Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk memberikan pengharapan, keselamatan, pengampunan dosa-dosa bagi seluruh umat manusia. Nah, jari ketiga ini berbicara tentang hukum yang ketiga. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk mengampuni dosa manusia. Melalui Dia, Anda dapat mengetahui, mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupmu. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan saudara-saudari, lambang yang seterusnya adalah jari manis, yaitu hukum yang keempat. Ia adalah lambang ikatan perhubungan. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi melalui doa. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudari sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda mau mengalami kehidupan yang kekal? Apakah Anda mau segala dosa-dosa Anda diampuni? Jika Anda mau, Anda harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi melalui doa. Saya ingin mengundang Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi melalui doa. Saya akan mengungkapkan doa ini dan Anda mengikuti kata demi kata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka hatiku saat ini untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, pimpinlah hidupku supaya saya menjadi seperti kehendak Tuhan. Dan terima kasih karena telah mengampuni dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Percayalah dan berimanlah bahwa Yesus Kristus telah masuk ke dalam hatimu. Saudara-saudari sekalian, kita sudah mengetahui keempat jari ini. Dan jari yang terakhir adalah jari kelingking. Apakah maksudnya secara rohani? Sebagai orang-orang Kristen, terutamanya Kristen yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat, kita perlukan pertumbuhan rohani. Karena pertumbuhan rohani ini sangat penting supaya kita matang untuk mengikuti ataupun menjadi pengikut Kristus di dalam hidup ini. Supaya kita dapat menghadapi segala pencobaan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua datang ke dunia ini.
Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Aku berserah.